Halo semuanya, selamat datang kembali di ulasan mendalam kita. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung aja masuk ke materi hari ini. Kita bakal ngebedah sebuah artikel yang menurut saya sangat menarik dan provokatif, tulisan Syafruddin Jalal. Artikel ini tuh ngangkat sebuah studi kasus politik lokal, tapi percayalah, esensinya ngebawa sebuah dilema yang super universal. Apa jadinya kalau aturan birokrasi yang kaku benar-benar nabrak yang namanya etika politik? Secara spesifik, kita bakal ngebahas dinamika internal Partai Nasdem, khususnya soal proses penggantian antar waktu atau PAW untuk kursi DPR RI yang ditinggalin oleh Rusdi Mase. Lewat ulasan ini, kita akan ngelihat gimana sang penulis membedah ketegangan antara ya sekedar ngikutin prosedur legal di atas kertas versus keberanian ngambil keputusan yang punya integritas etis. Nah, yang bikin ulasan ini unik, penulis artikelnya tuh nggak mulai dengan teori politik modern yang ribet. Dia justru narik satu adagium hukum Romawi kuno yang jujur aja mind-blowing banget. Summum ius summa injuria. Ini bukan sekedar pepatah lama, tapi sebuah jangkar filosofis yang kuat banget. Di dunia politik kita kan sering banget ya, terpaku sama teks aturan tertulis yang saklek. Tapi, kutipan ini kayak ngajak kita buat mundur selangkah, ambil napas dan ngelihat gambaran besarnya. Maksudnya apa sih kalimat tadi? Gampangnya gini, keadilan tertinggi, kalau ditegakkan secara terlalu kaku atau membabi buta, justru bakal ngelahirin ketidakadilan yang paling parah. Penulis ngegunain konsep ini buat ngasih semacam warning ke partai politik soal bahayanya jadi kayak robot yang cuma jalanin aturan mekanis. Kalau partai politik cuma merem dan jalanin aturan tanpa ngelihat konteks etika dan realitas di lapangan, mereka berisiko besar ngerusak integritas demokrasi dan partainya sendiri. Karena ya, hukum itu kan nggak beroperasi di ruang hampa, dan seperti yang bakal kita lihat di kasus ini, politik juga sama sekali nggak gitu. Berangkat dari filosofi tadi, mari kita masuk ke realitas konfliknya. Sebuah kursi yang kosong. Waktu Rusdi Mase memutuskan cabut ke PSI, ini bukan sekedar urusan beres-beres meja kerja. Keputusannya itu ninggalin luka politik yang lumayan dalam buat konstituen Nasdem, khususnya di Dapil Tri Sulawesi Selatan. Kursinya kosong, dan yang lebih penting, kepercayaan pemilih lagi terluka. Nah, disinilah persimpangan jalannya. Di satu sisi, ada PKPU nomor 3 tahun 2025. Aturannya saklek banget. Kursi kosong harus diisi peraih suara terbanyak berikutnya. Titik, nggak ada tawar-menawar. Tapi, penulis ngajak kita ngelihat dari kacamata etika dan politik. Dari sudut pandang ini, proses PAW itu nggak bisa cuma dibaca sebagai acara ngisi kursi kosong doang. Ini harusnya jadi momen strategis untuk merestorasi atau nyembuhin kembali relasi politik dengan pemilih yang udah dikecewain tadi. Terus, siapa nih kandidat yang bakal ngisi kursi panas ini? Mari kita coba bedah secara objektif dua kandidat utama yang secara teknis lolos syarat, dan di mana letak dilema etisnya menurut analisis sumber kita. Kandidat pertama, Putri Daka. Kalau kita cuma ngelihat angka elektoral, suaranya emang tinggi banget. Fakta itu nggak bisa dibantah, dan penulis juga ngakuin itu. Tapi, dan ini tapi yang krusial, penulis ngejak kita nengok catatan politiknya baru-baru ini. Di Pilkada Palopo 2024, Putri Daka ini maju lewat partai lain, yaitu PDIP, dan benar-benar berhadapan langsung lawan Nasdem. Penulis nyorotin sebuah paradoks etis yang lumayan awkward di sini. Logikanya gini, gimana ceritanya seseorang diminta untuk memulihkan kepercayaan pemilih terhadap sebuah partai, padahal dia baru aja terang-terangan ngelawan partai tersebut? Agak susah dicerna kan? Makanya artikel ini menyimpulkan kalaupun opsi ini akhirnya gugur, itu murni konsekuensi dari etika politik, bukan cuma soal intrik di belakang layar. Oke, sekarang kita geser ke opsi kedua, Hayam. Secara prosedur di atas kertas, dia juga punya hak buat klaim kursi itu. Cuma, analisis dari penulis nemuin persoalan serius lain. Ada fakta bahwa keluarga inti dari kandidat ini pindah ke partai rival yang sama, yaitu PSI. Nggak cuma itu, sumber kita nyatet kalau perpindahan ini ternyata dibarengi sama melemahnya struktur partai Nasdem di wilayah Luwu. Jadi, analisis ini ngaris bawahi kalau opsi ini yang dipaksain maju, sinyal apa yang lagi dikirim ke publik soal konsolidasi internal partai, kelihatan rapuh kan jadinya? Dan dari kedua kasus tadi, penulis ngelempar satu pertanyaan mendasar yang menurut saya ngena banget. Apakah loyalitas itu sifatnya relatif? Bayangin aja, kalau sebuah partai malah ngasih reward kursi ke sosok yang integritas dan loyalitas strukturalnya lagi dipertanyakan, pesan apa yang sebenarnya ditangkap sama masyarakat? Penulis berargumen keras kalau loyalitas udah dianggap bisa ditawar-tawar, maka struktur sebuah partai itu otomatis kehilangan makna strategisnya. Ini bukan lagi sekedar perkara siapa yang duduk di Senayan, tapi soal identitas dan harga diri partai di mata pemilihnya. Jadi, kalau ngikutin prosedur kaku malah bikin partai nabrak tembok dilema etika, lantas apa alternatif yang lebih etis?
Nah, penulis memunculkan satu nama sebagai alternatifnya, Judas Amir. Emang sih, kalau kita cuma ngecek urutan suara murni, dia bukan yang tertinggi berikutnya. Tapi, dalam konteks etika politik yang lagi kita bahas, namanya muncul sebagai pilihan yang paling masuk akal atau koheren. Kenapa? Menurut sumber, pertama, dia punya rekam jejak loyalitas yang bersih, nggak ada sejarah konfrontasi sama partai. Kedua, sebagai ketua Nasdem Palopo, dia sukses besar nguatin partai sampai berhasil ngerebut kursi ketua DPRD. Belum lagi dia ini birokrat kawakan, mantan wali kota Palopo 2 periode. Penulis berargumen, sosok kayak gini tuh bukan cuma sekedar pengisi slot, tapi sebuah representasi dari pilihan politik yang stabil dan konsisten buat balikin lagi kepercayaan publik. Pada akhirnya, studi kasus ini bermuara pada satu pertarungan besar, kenyamanan prosedural versus keberanian beretika. Ini ujian sesungguhnya buat legitimasi partai. Partai sih gampang aja ya, milih jalan aman, nurutin aturan formal demi kenyamanan. Ambil kandidat dengan suara tertinggi berikutnya, case closed di atas kertas. Tapi harganya mahal banget. Partai bisa kehilangan roh, legitimasi, dan rasa percaya dari konstituennya sendiri. Poin paling krusial dari sang penulis terangkum luar biasa di kalimat ini. Restorasi hanya akan bermakna jika keberanian etika ditempatkan di atas kenyamanan prosedural. Kalau partai nggak punya nyali buat ngambil keputusan etis yang mungkin emang lebih ribet atau nggak sejalan sama aturan yang kaku, maka visi restorasi partai itu ujung-ujungnya cuma jadi slogan kosong di spanduk aja. Sebagai penutup ulasan kita kali ini, saya pengen ninggalin sebuah pemikiran provokatif yang bisa kita bawa pulang. Meski kita cuma bahas satu kasus partai di satu daerah pemilihan di Indonesia, pertanyaannya tuh berlaku buat demokrasi di mana aja. Gimana seharusnya partai politik modern menyeimbangkan aturan elektoral yang kaku dengan loyalitas sejati dan integritas etika? Apakah hukum harus selalu merem dan buta? Atau justru politik menuntut hukum buat melek ngelihat etika? Coba deh pikirin hal itu waktu Anda ngelihat dinamika politik di sekitar kita. Terima kasih banget udah nemenin pembahasan kali ini. Tetap kritis dan sampai jumpa di ulasan menarik berikutnya.